Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita. Di antara dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar ini adalah nikmat agama. Dengan agama kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Faman zuhzi'a 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Jadi orang katakan sukses itu bukan pengusaha, tapi yang dikatakan orang sukses adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza, itulah yang sebenar-benarnya jaya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan nikmat agama yang ada dalam diri kita Allah senantiasa kekalkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah SWT telah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik, baik itu laki-laki ataupun wanita, selama man amila sholihah, beramal soleh. Kehidupan yang baik ini yang kita cari. Punya pekerjaan yang baik, yang hasilnya kalau dimakan anak dan istri jadi mudah taat. Punya mantu yang baik, punya cucu yang baik, itu bisa kita dapatkan kalau kita rajin amal soleh. Ini janji Allah. Maka kalau kita ingin diperbaiki kehidupan kita, ingin diperbaiki rumah tangga kita, ingin diperbaiki anak-anak kita, jadikan diri kita ini orang yang rajin beramal soleh.
bukan sekedar anak istri diberi kecukupan kebutuhannya. Ya, anak mau mobil dibelikan mobil, anak mau rumah dibelikan rumah, tanpa diberi didikan agama kita sendiri tidak taat kepada Allah. Ini bukan sayang, kata ulama. Hakikatnya orang yang paling kejam terhadap anaknya sendiri. Jadi tanda orang tua yang sebenar-benarnya sayang kepada anaknya, memikirkan bagaimana anaknya itu menjadi anak yang baik. Dia yang bisa menjadikan anak baik itu bukan diri kita. Bukan diri kita. Walaupun murid kita sampai berbuih sekalipun, ngajak anak ke masjid, ngajak anak untuk menutup aurat dengan sempurna, yaitu kalau Allah tidak merubahnya nggak akan bisa. Walaupun ya sampai berbuih-buih mulut kita, nah tutup aurat ya nah ke masjid ya, nggak akan bisa. Karena yang merubah anak itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya anak-anak kita diperbaiki oleh Allah, jadikan diri kita ini orang yang rajin beramal soleh. Ini kuncinya. Kuncinya di sini. Maka kita ini bukan sekedar amal soleh, tapi juga yang dipikirkan bagaimana amal kita ini diterima oleh Allah. Karena setiap amalan kalau diterima oleh Allah itu ada hasilnya dan akan ada barokahnya. Ini sudah sholat, rajin ibadah, rajin zikir. Kenapa kok belum berubah-berubah? Mungkin amal kita yang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat para sahabat, para wali-wali Allah, itu dengan kita itu ibadahnya sama. Dari dulu ya sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Sampai sekarang juga nggak berubah. Bacanya juga sama. Yang sahabat baca di dalam sholat, yang kita baca di dalam sholat juga sama. Ya Fatihah, surat-surat pendek, doa ruku, doa i'tidal, doa antara dua sujud, sama. Zikirnya juga sama, nggak ada yang beda. Nggak ada yang dulu tuh zikirnya apa itu? Apa? Pajero. Pajero nggak ada dulu. Ya kafi, ya goni, ya fatahu, ya rozak. Tapi kenapa kok orang-orang dulu tuh kok bisa makbul ya dibandingkan kita? Yang beda di mana? Itu yang beda ini kata ulama, cara memandang di dalam amal. Kalau kita ini kan memandang sholat itu biasa, betul nggak? Sehingga ya sebelum sholat kadang ya mulut kita bau pun biasa. Orang-orang dulu tuh takdimnya dengan agama itu luar biasa. Karena dia memperlakukan agama dengan istimewa, maka Allah perlakukan dia pun istimewa, tidak sama dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi kalau kita ingin tahu derajat kita di sisi Allah itu mudah, sikap kita ini terhadap agama. Kalau kita memandang agama itu biasa, taklim biasa, istighosah biasa, yasin biasa, memandang ulama biasa, kita pun orang biasa di sisi Allah. Jadi yang membedakan itu cara pandangnya. Kalau bacaan sholat itu sama. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika sudah pingsan, di saat beliau perutnya ditusuk oleh belati,
yang bernama Abu Lu'lu, orang Yahudi. Maka darah telah keluar muncrat dari tubuh beliau, mengalir terus sehingga di pagi hari pun beliau memakan sesuatu, itu makanan keluar dari ususnya karena ususnya sudah jebol. Menjelang zuhur beliau masih pingsan. Maka para sahabat bingung gimana cara membangunkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka sahabatnya tahu kesukaan Sayyidina Umar adalah sholat. Ketika dibisiki di telinganya, "Hai Umar, sudah tibanya waktu sholat." Itu Sayyidina Umar yang ketika pingsan langsung bangun dari tidurnya. Ini cara pandang sahabat memandang sholat itu luar biasa. Jadi dalam menghargai agama, menghargai sholat. Al-Imam Syafi'i yang ilmunya dipelajari oleh ulama-ulama di seluruh dunia, menjadi barokah ilmunya, madhab pemecah rekor seluruh dunia, itu adalah Al-Imam Syafi'i. Bagaimana beliau takdimnya terhadap agama. Beliau punya penyakit ambien, sulit untuk berdiri. Ketika dibisiki, bukan dibisiki, terdengar qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sakit ambiennya itu lupa. Langsung beliau sholat, selepas salam baru pingsan sadar. Ini yang membedakan tuh cara pandang terhadap agama. Kalau kita ini kan taklim dianggap biasa, nggak ngantuk. Kalau kita memandang taklim itu hal yang luar biasa, bahwa ini ada hubungan dengan agama, maka kita pun orang yang paling istimewa di sisi Allah. Jadi yang membedakan tuh ya cara pandang kita. Kalau kita memandang Yasin itu luar biasa, ya kita orang yang luar biasa, istimewa di sisi Allah. Jadi kelihatan orang itu derajatnya tinggi tidaknya di sisi Allah itu gampang. Kata ulama itu lihat sikap kita terhadap agama. Coba kalau kita duduk dalam taklim ngantuk, ya itu memang derajatnya ya segitu gitu. Padahal amal-amal soleh itu kalau kita betul-betul diterima oleh Allah akan dikasih kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan salahkan amal, salahkan diri kita. Kenapa kok saya sudah rajin ibadah tidak ada perubahan gitu. Ya sikap kita terhadap agama itu bagaimana? Karena yang membedakan orang dulu dengan sekarang itu ya cara pandangnya. Kalau amalnya itu ya sama-sama sholat, sama-sama baca surat Yasin, sama-sama istighosah, ya sama-sama ke masjid. Tapi kenapa orang dulu cepat berubah, kita tidak? Karena kita cara pandang terhadap agama itu biasa. Kita tahu bagaimana nilainya duit, betul lah. Duit itu berharga enggak? Sangat berharga. Oleh karena kita yakin bahwa duit itu barang yang sangat berharga, maka kita nggak sembarang naruh duit, betul nggak? Masa naruh duit di pinggir jalan? Pasti ditaruh di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam lemari, di dalam kotak berangkas. Dalam berangkas ada berangkas lagi Pak Firman, lebih kecil. Ada berangkas lagi, dalamnya lebih kecil lagi. Oh ternyata ada permatanya. Masya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang kita cari itu bagaimana amal kita ini diterima. Insya Allah ya. Jadi walaupun ta'lim, kalau betul-betul diterima, insya Allah akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Karena ini janji Allah loh, bukan kata Ustadz. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik, punya anak-anak yang baik, punya mantu-mantu yang baik, punya pekerjaan-pekerjaan yang baik, penghasilannya baik, sampai mati pun dalam keadaan baik, masuk surga Firdaus di tempat yang terbaik. Masya Allah. Maka insya Allah ya, kita bukan sekedar ta'lim, tapi bagaimana ta'lim kita ini diterima oleh Allah. Amin. Maka usahakan ta'lim itu membuat sikap-sikap yang sekiranya Allah ridho gitu loh. Kalau saya duduk seperti ini, Allah ridho atau enggak gitu loh. Ya, membuat sikap itu yang pantas, membuat sikap itu yang pantas. Kira-kira kalau saya duduknya posisi seperti ini, Allah suka atau enggak? Itu namanya orang itu memikirkan bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita memandang agama itu biasa, ya akhirnya bertahun-tahun ta'lim nggak ada perubahan, bertahun-tahun yasinan nggak ada perubahan, bertahun-tahun sholat berjamaah tidak ada perubahan, karena kita ini ya menganggap agama itu biasa. Maka tadi sudah dijelaskan bagaimana orang-orang soleh terdahulu mereka itu bisa berubah karena cara memandang mereka terhadap agama itu luar biasa. Sampai ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sop yang pertama itu sop yang sebelah kanan mendapatkan pahala 2 kali lipat, itu yang namanya sahabat itu berebut di sop yang pertama di sebelah kanan, sampai yang kiri itu kosong. Ya, yang kiri kosong. Karena yang kiri kosong, Nabi mengatakan yang kiri pun mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kembali lagi yang kiri. Nah, jadi yang kita ambil pelajaran itu bagaimana sikap sahabat dalam memandang agama itu sangat-sangat mengagumkan. Kalau kita mau sholat ya biasa-biasa saja. Makanya kalau kita tahu yang namanya di Jawa yang baru meninggal namanya Kiai Thaifur Mawardi. Ya, pernah dengar nggak Kiai Haji Thaifur Mawardi yang hampir setiap hari mimpi jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau takjimnya terhadap agama itu setiap mau sholat selalu mandi. Allah. Karena punya amalan khusus ya. Akhirnya orang yang dikhususkan oleh Allah namanya Kiai Haji Thaifur Mawardi. Itu buka di YouTube itu. Ya, itu kiai terkenal ya. Yang hampir setiap hari itu jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang kiai-kiai itu amalannya biasa, cuma cara memandang agama ini yang menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah. Kita kadang mandang ulama biasa, mandang ustadz biasa, mandang santri biasa, bahkan malah ustadznya dijelek-jelekin. Nah, orang seperti ini bagaimana mau dapat barokahnya? Ya, orang itu kalau sudah yang dipandang kekurangannya, maka hilanglah barokah dari ulama tersebut. Walaupun zikirnya semalaman suntuk sampai mulutnya ndeluwer sekalipun, ya tidak akan mendapatkan barokahnya. Namanya para kiai, para ulama itu tuh ya mesti ada kesalahannya, ada kekurangannya. Tapi sikap seorang santri kalau melihat kekurangan kiai itu berusaha untuk menutupi, karena sampai yang dia pandang kejelekannya maka hilanglah barokahnya. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah jamaah syukur nih dari segi amal udah luar biasa. Luar biasa. R-nya double. Luar biasa. Tinggal yang kita pikirkan bagaimana amal kita ini diterima oleh Allah. Insya Allah
kalau setiap amal-amal kita diterima oleh Allah, baik sholat berjamaah, baca yasin, istighosah, insya Allah janji Allah dalam Al-Quran, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Insyaallah ya, bukan kehidupan yang banyak duit ya, tapi kehidupan yang baik. Kalau yang banyak duit itu banyak di gede bagian banyak itu yang kalau dibilang mungkin sampai berapa puluh berapa ratus miliar ya. Tapi yang kita cari itu kehidupan yang baik, punya anak yang baik. Di saat orang tua meninggal dunia, nah anak akan menyelamatkan orang tuanya, baik di alam barzakh maupun di akhirat. Semoga termasuk kita. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.